Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Watch Hub. Udah lama banget gue nggak ngonten. Sekarang gue pengen ketemu sama temen gue yang kebetulan namanya sama juga sama gue, dan dia ini tuh bisa dibilang dia senior lah di bidang perjalanan, utamanya mungkin jam-jam vintage. Dia suka banget nih jam vintage. Nah, sekarang gue mau coba podcast sama dia. Jadi buat lo yang belum subscribe, lo bantu gue lagi buat ngajin konten-konten menarik tentang jam tangan buat lo semua. Jadi jangan lupa subscribe, lonceng, semuanya lo thumbs up segala macam. Oke, gue sekarang mau coba. Thank you. Gue udah ketemu sekarang sama temen gue. Udah. Halo. Apa kabar, lo sehat? Alhamdulillah. Sekarang gue mau ngebahas jam vintage yang paling Rangga tuh favorit lah. Jadi kita mau review ya, enggak? Boleh. Jadi boleh. Kebetulan Rangga itu juga pernah punya aplikasi yang nanti akan gue bahas lebih lanjut ya, namanya Lucky Look. Nanti bisa cek ya. Karena bisa lihat tuh Lucky Look dulu tuh ada di Instagram. Itu seputaran jam-jam vintage juga. Lu juga jualan juga di situ kan ya, sempat ya. Nah, cuman nanti kita bahas lebih lanjut ya kemana tuh si account lo hilang kan? Iya, 5 kali. Nanti kita bahas. Oke, enggak, coba dong ceritain ke gue. Kira-kira jam yang bisa kita review sekarang ini, dan kenapa sih mesti jam ini yang harus kita review? Dari semua banyak koleksi vintage dia nih, ada satu jam yang paling dia favorit, namanya apa nih? Universal Zenith. Universal Zenith, yang gue juga tuh biasa gue belum pernah dengar ya, karena dia lebih menguasai jam tangan dibanding gue ya kan. Kalau gue kan jam-jam modern, nah kalau Rangga tuh lebih ke klasik. Dan sepemahaman gue, lo harus jawab jujur. Siap. Gue itu tidak selalu cocok pakai jam vintage, lo tahu kan? Iya kan? bener. Gue pernah ngomong sama lo kan? Iya, jadi ayo nggak? Semua orang cocok buat pakai jam Nah, vintage. coba sekarang kita lihat nih jam apa tadi namanya? Universal Zenith. Universal Zenith. Oke, kenapa sih jam ini? Jadi kalau gue sih sebenarnya ada beberapa aspek ya kenapa gue suka Universal Zenith ya. Salah satu yang mungkin pendekatan pertama itu dari historinya ya. Dari historinya memang ini salah satu jam yang lahir dari legend-legend lah. Beberapa tokoh dunia horologi ya, dari tahun 1800-an gitu ya. Oh ya? 1800. Ini salah satu yang mungkin yang tertua juga enggak sih. Ini lahirnya 1892 lah ya. Berarti pada masa itu udah sekelas si Jaeger, Vacheron. Oh iya, iya. Iya. Vacheron mungkin enggak ya, tapi Jaeger oke lah. Oh iya, Vacheron lebih lama lagi ya? Apa agak kesinian dia? Udah masuk modern? Lebih lama lagi kalau Vacheron. Oh, lebih lama lagi? Oke. Terus lanjut. Ya. Tapi itu kan dari historinya ya. Nah, itu historinya, Dari historinya. Tapi kalau secara personal, gue suka desainnya tentu saja ya. Kalau desainnya itu karena koleksi gue tuh cenderungnya manual winding, no date. Oh, lu malah nggak suka yang ada date-nya? Nggak suka ada date-nya. Nggak, bukan nggak suka ya. Gue prefer yang oh, ada lebih date-nya prefer lah, yang tidak iya. komplikasi lah ya. Oke. Bahkan kalau bisa nggak ada detiknya sih. Kayak gini ya. Ini sangat ideal banget dan ini tank gitu bentuknya ya. Terus yang bonusnya adalah gue juga suka jam tangan itu yang kesannya elegan. Nah, elegannya itu bisa dapat dari indeks si Romawinya ini. Oh, oke. Indeks Romawinya. Jadi di dialnya ya? Dialnya gitu. Nah, itu yang gue suka dari ini. Tapi ada lagi yang lebih personal sebenarnya kenapa gue suka jam itu tuh penting. yang ini ya, model itu penting ini. Tuh. Spesifik model ini tuh, jadi gue dari awal-awal main jam itu kan nggak tahu apa-apa ya, semua orang juga Iyalah. nggak tahu apa ya. Terus akhirnya gue ketemu yang namanya Universal Zenith, brandnya gitu, brand Universal Zenith. Wah, bagus banget, gue pengen punya Universal Zenith. Jadi sampai beberapa tahun awal itu gue punya mimpi punya Universal Zenith. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Wah, udah kayak gue sekarang berharap pengen Vacheron Constantin lah gitu ya. Pengen itu udah puncaknya kita deh ya, puncaknya sebagai gitu. penggiat atau penghobi cuman kan waktu awal-awal kan nggak tahu apa-apa tentang jam, jadinya puncak kita cuma sampai sini gitu. Tapi ini masih keluar nggak sih by the way? Ini masih ada nggak sih sekarang? Apa udah nggak ada sama sekali pabrikannya? Kayaknya ada ya. Masih ada ya? Gue nggak tahu deh. Kalau yang baru-baru itu, karena Nanti di kita Indonesia cek ya. kan nggak ada marketnya ya. Kalau di Indonesia nggak ada marketnya, jadi nggak ada tokonya di Indonesia gitu ya. Jadi gue nggak tahu nih perkembangannya apakah masih jualan yang jam baru atau enggak ya. Harusnya sih ada ya. Nah, dia ini gue tuh suka karena
waktu awal-awal punya jam itu kan, terus akhirnya gue dapet Universal Zenith, itu model exactly yang ini. Dan memang ini yang spesifik lo suka, model ini? Model ini banget yang gue dapat waktu itu. Oke. Sampai gue punya 2 waktu itu. Ada yang putih, ada yang Dialnya putih? ininya putih apa? Oh, oke, stainless oke. steel, stainless steel sama yang gold gitu ya. Nah ini baru gue dapat beberapa bulan yang lalu lah ini. Gue baru dapet. Itu lo hunting nggak sih kayak gini-gini? Hunting sih. Cuman Hunting kalau kayak gini kan sebetulnya hoki-hokian banget ya dapetnya ya. Karena Maksudnya kan apa kalau dapat dari jam si pemilik jam juga yang lo sampai lo nggak mau jual nih, gue beli deh apa gitu nggak? enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Cuman begitu nongol gue langsung wah ini gue pengen beli gitu. Udah segitunya kalau dia suka sama jam. Iya. Kalau udah gitu kan nggak nawar biasanya. Nah iya benar. Gitu kita udah kayak udah deh ya kayak ya selama harganya masuk akal ya. Sebenarnya sih nggak terlalu mahal sih, jam ini tuh masih di bawah 5 juta ya. Cuman ya memang gue emang suka aja sih jam. Ya maksudnya gini, kategori mahal itu buat apa, untuk beberapa orang mungkin 5 juta udah mahal ya. Tapi kalau untuk yang jam yang sesuatu yang kita suka ya kita coba kejar ya, mungkin harga berapapun selama itu masuk akal kita bayar. Gitu kali ya. Iya. Dan ya ini gue beli akhirnya kan karena ini tuh jadi pengingat gue dulu waktu masih awal main jam, punya mimpi pengen punya Universal Zenith, terus akhirnya gue dapet. Nah ini pengingat gue, jadi ini mungkin gue nggak akan jual sih. Tapi kenapa sih? Maksudnya spesifik banget sama brand ini? Apa yang spesial gitu maksud gue? Sekaligus kita review juga nih kan? Apa yang spesialnya? Mungkin tadi sih spesialnya karena personal tadi ya. Jadi Oh, pengingat gue ke zaman gue baru belajar main jam gitu ya. Nah itu mengingatkan gue ke situ gitu. Kalau nggak ada perasaan itu ya mungkin ini brand biasa aja sih, brand Swiss gitu. Nah sekarang spesialnya apa? Movementnya mungkin? Movementnya memang bagus. Dia akurasi dan akurasi ketepatan ya. Dan semua engineeringnya itu sangat bagus. Kenapa gue bilang sangat bagus? Karena untuk bisa menentukan itu bagus atau enggak, buat sekarang itu menurut gue itu bisa dibedakan dari apakah si perusahaan tersebut memproduksi jam itu sendiri, movement itu sendiri, atau dari vendor lah gitu ya. Iya. Vendor. Maksudnya Kan ada satu pabrikan atau dia nge-sub ke pabrikan lain? Ke ETA, ke Celica, segala macam. Kalau ini tuh dia in-house. Jadi bikin sendiri. Berarti kayak Rolex gitu-gitu lah ya? Iya. Itu kan in-house semua ya? In-house semua. Nah itu syarat menurut gua, salah satu syarat kalau mau koleksi jam-jam yang mesinnya in-house. Berarti kayak Tissot nih, yang gue tahu ya, kayak Tissot tuh ada Valjo ya? Valjo tuh udah in-house kan? Valjo itu enggak ya? Enggak Oh, enggak ya? Perusahaan sendiri. Oh, di perusahaan sendiri ya? Berarti dia si Tissot ngesup ke dia juga? Ngambil ke dia? Iya. Oh, oke. Kalau di dunia urologi mungkin Tissot ini salah satu yang nggak punya jati diri ya sebenarnya. Iya, benar. Karena dia kan mesinnya dari Celica juga, ada yang dari ETA juga, ada yang dari Valjo. Cuman paling affordable lah ya? Affordable. Maksudnya lo bisa dapat jam tangan buat bagus. entry luxury entry ya. level ya. Entry luxury boleh. Lo bisa dapat jam bagus dengan movement bagus, Tissot itu. Iya. Karena gini nggak, melenceng sedikit dari ini, ada orang yang ngerasa lo harus punya jam Rolex gitu untuk dapat movement bagus, ya nggak sih? Padahal Tissot itu cukup bagus buat kita, Iya, ya, untuk movement ya. Gitu, kalau lo tahu jam di bawah 50 juta atau di bawah 20 jutaan lah ya, 20 jutaan lah. Masih bisa. 2 jutaan bisa beli Tissot. Misalnya kayak 7 juta aja lo bisa dapat lah, ya kan? Ya, cuman kan kalau buat koleksi gue kan biasanya gue cari yang movementnya itu in-house gitu. Jadi, walaupun nggak semua sih, ada juga yang memang ya, ETA yang juga. ya. Nah berarti ini selain mekaniknya ya, dalam arti movementnya, apalagi yang spesial? Apa frame-nya mungkin gold plated atau murni gold gitu? Kalau gold atau enggak gold sebetulnya gue nggak begitu problem ya. Bahkan mungkin kalau boleh dibilang gue boleh lebih prefer yang stainless steel karena lebih long lasting ya gitu ya. Kalau kecuali kalau solid gold pasti kan tahan lama ya. Tapi long last. Kalau namanya gold plated atau roll gold plated itu ya pasti karatan lah satu. Ya, dan selalu value gold kan agak beda ya. Iya. Agak lebih lumayan harganya. Lebih lumayan harganya biasanya. Kemudian ini masih original nggak semuanya? Original. Yang ini yang ini original semua. Universal sampai Zenith. ke Buckle-nya, strapnya juga original sebenarnya, cuman udah jelek banget tuh. Jadi jam ini si Universal Zenith ini gold plated atau stainless? Gold plated dan ininya tuh nanti kita bisa nanti kita shoot pada saat di beauty shoot. Ini jam gak semua orang cocok sebenarnya menurut gue pakai ini. Jadi bener-bener gue pernah nyoba beberapa kali. Gue pernah mau beli dari Rangga nih. Gue mau coba jam-jam vintage yang waktu itu Omega ya.
nih dan kan. memang nggak cocok di tangan gue. Ya gue juga pakai jam digital gitu ya, jam-jam vintage Casio, cuman nggak cocok guanya gitu loh. Jadi memang jam-jam dress watch gini ya, kita bisa bilang zaman dulu dress watch lah ya ini ya. Nah ini nih, lihat aja simple banget jam ya. Cuman menurut gua nih tipis nggak gampang bikin mekanik. Ya. Bikin Ini mekanik. pada zamannya salah satu paling tipis. Pada Movement masanya ini dia ya. Tahun berapa by the way ini? Jam ini? Nggak, maksudnya di atas 1900-an apa masih di Oh bawah? enggak, masih di bawah. Oh ya? Oh. Wah gila men. 1800-an atau mungkin 1800-an Oh, maksudnya akhir. 1800 atau 1900? Ah. 1900 Oh, dong, ke atas. akhir kan? Oh, akhir. Cuman dia didirikannya 1800. 1800. Oke. Oh berarti ini, tapi di bawah 1950? 1960. Ini Oh, di- 1960. Oh tahun 1960, berarti model-model tank ya, kotak itu kan zaman dulu kan ya. Ya jadi ini matic ya, manual winding. Iya. Jadi lo harus manual itu lo harus puter. Jadi kalau mau pakai lo puter dulu, tapi seiring lo sering pakai ya dia nggak akan mati juga, iya kan? Gitu. Kalau manual winding pasti mati sih. Oh, suatu pasti hari. mati ya? Jadi kalau gue sih biasanya ya pagi gitu ya. Kalau malam gue masih pakai, sorenya gue putar lagi. Gitu. Jadi ini spesial banget karena ini jam bisa dibilang quote and quote ya, jam yang udah ada di masa lu main jam tangan atau mulai hobi jam tangan, ini yang lo cari. Dari banyaknya koleksi vintage watch-nya Rangga, jadi gue mungkin mau lo tunjuk satu lagi nih yang bisa kita review untuk temen-temen nih di channel gue. Mana nih? Dari semua ini nanti lo juga bisa lihat di beauty shot nih, apa-apa aja koleksi dia, cuman yang mana nih yang preferensi lo? Coba. Banyak rubah. ya. Gue dari mulai beberapa terus gue eliminasi gitu kali ya. Ya, boleh. Yang pertama ini Seiko Crown Special. Dia sejarahnya, historinya juga bagus. Seiko Crown Special. Nanti kita lihat. Seiko Ada Special. ini Orient Mondijo. Orient Mondijo. Wah, tuh, lihat. Semuanya jam vintage tuh tipis-tipis, bro. Ada lagi Edox. Ini Edox gue nggak pernah denger sih. Nggak pernah denger. Gue nggak pernah denger Edox itu biasa. Dan ini sumpah ya, lo kalau lihat ini dialnya parah sih, jamuran gini. Ini udah vintage banget ini. Oke, next. Mungkin ini ya Seiko Chariot. Seiko Chariot. Oke, Chariot ada dua sih ini. Ini semuanya jam dia segini-segini. Ini nggak gue banget sih sebenarnya. Ada lagi, gue tambahin lagi ya. Ya boleh dong, boleh. Bebas. Ada bro. universal lagi sih sebenarnya. Itulah satu YouTube, lagi. bebas. Ini universal. Lah ini dialnya ya. Kalau ntar lo bisa lihat ya, ini dialnya retak-retak ini. Emang Ya. emang udah Jadi karena lama. Pecah. salah satu Universal jenis dial yang bagus itu kan enamel dial ya, Enamel dial tuh bisa lo jabarin nggak sih? Apa sih buat teman-teman? Enamel dial Enamel tuh. boleh di googling lah ya. Enggak sih. Enamel dial tuh intinya adalah dia plat metal terus dilapis lagi sama enamel. Enamel tuh kayak jadinya enamel keramik tuh gitu ya, kayak satu material lah. satu material enamel gitu. Nah, Oke. ciri khasnya enamel ini tuh seiring waktu kalau dia kena suhu panas dia akan pecah. Oh, oke. Nah, kayak gini. Nah, tapi untuk jam vintage yang karena di dunia modern sekarang itu jadi mengkonfirmasi bahwa dia tuh enamel dial. Ngerti gak sih? Oh, jadi semakin rusak malah ada Bukan semakin harganya? rusak, Nggak? karena dia rusak, dia jadi indikator Oh, jadi ada bahwa nilai dia historis. Tuh, dia tuh ada indikator bahwa dia tuh dia tuh enamel. Enamel. dial. Oh, oke. Dan itu masih dipakai sampai sekarang? Si Sekarang material ini? enamel itu ya dipakai di Grand Seiko. Oh, oke. Di Presage juga pakai Presage. Oke, berarti si enamel ini adalah satu material pelapis di dial yang memang seiring waktu atau kena panas dia retak. Nanti bisa dilihat ya di zoom, nanti kita bisa lihat si enamel ini retaknya kayak apa. Dari semua jam ini kita eliminate satu-satu. Lo pilih untuk yang kita bisa share nih ke teman-teman di channel kita nih. Mungkin karena kalau UG udah kan tadi ya udah dibahas ya. UG ini Seiko Chariot. Ya, ini juga oke sih sebetulnya. Cuman Mungkin tadi kita bahas Swiss kan? Gimana kalau kita bahas mungkin ya. bahas yang Jepang? Nah, gimana Asik itu. kalau kita bahas Jepang tapi mesinnya Swiss? Nah, Jepang mesinnya Swiss. Lebih Swiss zaman sekarang banyak juga yang make Jepang mesinnya Swiss. Nah, Gitu. ini ya tadi kalau gua Atau ada juga Apa merek Swiss mesinnya Jepang.
Ada juga banyak. Ya, banyak juga ya. Banyak. Ya, kita bahas dulu nih yang Oke, ini aja ya. ya, kita bahas ini nih. ya apa nih tadi? Ini Orient Monbijo. Orient Mondijo. Oke, sebelum Mondijo. kita ngebahas jam khusus ini spesifik, Orient itu adalah brand Jepang, benar Yes, ya? brand Jepang. Orient itu adalah brand Jepang. Sekarang udah dibeli Seiko. Nah, sekarang udah under Seiko. Dan Orient itu semua punya kualitas bagus banget. Jadi lu nggak perlu nyari jam yang mahal, tapi lu cukup Orient itu udah oke banget gitu. Maksudnya mahal itu kita bicara jam-jam sekarang lu udah di atas 10-15 juta lah, itu nih oke Orient ini banget. affordable gitu. Nah, ini affordable. Nah, kita apa nih? Nah, Kenapa lu ini suka banget sama ada jam ini? Orient Monbijo. Ini adalah satu-satunya rilis dari Orient yang menggunakan mesin dari Swiss atau mesin Oke. Passeux namanya. Passeux. Mesin apa? Passeux. 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 Gua lupa serinya apa ya, kalibernya berapa. Cuman dia memang cuma satu nih yang pakai Passeux ini. Oh, Orient Monbijo ini. iya, iya. The only one yang pakai Passeux. Makanya kalau gue sih sebenarnya nggak begitu nggak begitu tertarik untuk koleksi Orient karena dia itu sub-brand dari Seiko dan nggak begitu dilirik lah kalau menurut gue di Indonesia gitu. Mungkin di Jepangnya sih dilirik ya karena banyak banget yang jual. Tapi gue suka ini karena dia coba keluar dari proudnya Jepang, ngerti gak sih? Iya, iya. Jepang itu kan proud banget dengan Banget. mesin mereka sendiri Iya. kan, apalagi Seiko gitu kan. Dari awal pakai mesin Swiss, Akhirnya ujung-ujungnya dia iya, in-house bikin in-house. sendiri dan itu menjadi kebanggaan mereka. Kan sampai mereka punya Grand Seiko juga kan, yang klasik gila. Betul. Nah, ini anomali gitu. Ini Hmm. anomali, bukannya malah Berarti terusin masa Jepang. transisi dia atau enggak Gue juga? nggak tahu. Ini tuh kalau gue cari informasinya itu tahun 70-an dia. Oh, tahun 70-an. ini yang sekarang kita pegang. Dan sampai sekarang gue sebetulnya nggak tahu alasan kenapa dia pakai mesin Swiss gitu ya. Kemungkinan besar adalah karena dia pengen tembusin pasar Eropa. Oh, Gua oke, rasa. oke. Kayak semacam Toyota Iya, terus iya, jualan iya, di iya. Eropa, Ya, kayak dia Toyota bikin pakai mesin Lexus gitu BMW. kan. Ada juga Toyota Iya pakai kan? BMW sekarang, Supra. Ya, gitu. Nah, mungkin seperti itu cara berpikirnya gitu ya. Nah, karena itu ini menurut gue kalau kata gue ini kayak beli Toyota tapi dapat Lexus gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi ya lu gini, brandnya Jepang, tapi lu punya movement yang pada saat itu mungkin lebih familiar kali ya, Iya. secara tahanan mungkin gitu-gitu. Nah, ini dapatnya gimana waktu itu? Ini dari sobat gue juga sih ya, maksudnya teman gue di dunia urologi, salah satu senior gue yang gue jadi panutanku. Asik. Dengan Nah, Kang dia- siapa nih? Gue banyak Asik. gue banyak belajar lah dari dia gitu, Mantap. senior. Namanya Ricky. Oke, Ah, halo iya. Mas Riki. Halo Ki. Nah, dia ngeluarin ini terus gue, "Cil, kau bagus banget." Gue bilang, "Ini apaan sih?" Gua nggak ngerti Ini sih, Orient. dia selalu Orient, bilang gue itu bilang. bagus. Serius, terus gue carilah tentang informasi Monbijo ini kan. Oh, ini tuh dia tuh memang pakai bahasa Prancis, Monbijo artinya My Jewels gitu ya. Terus dia juga pakai mesin Swiss, the only Swiss gitu. Oh, kemungkinan dia punya maksud itu tadi gue bilang Iya. mau tembus pasar Eropa gitu kan gitu. Jadi ngilangin si Orientnya itu cuman di brand di belakangnya lah Oke. gitu, seperti itu. Nah, Tapi ini manual juga. manual. Ini ya itu dari dia, gue ya udah gue beli deh. Ya biasa nggak nawar ya kalau udah Udah suka ya, udah suka. Kita nggak kalau main tawar-tawar. koleksi gitu biasanya Bukan nggak untuk ini ya, bukan tim nawar-nawar kalau udah urusan kayak gini. Nah terus kalau ini, gua kan perhatiin kan semuanya hampir, gua rasa tahunnya lebih kurang mirip-mirip ya, 1960-an lah ya. 70, 60, 70 Nah, ya. ini kan juga gua perhatiin ininya juga gold warnanya kan, gold Ya. plate. Kalau bicara kristalnya sendiri, pada masa itu dia pakai mika apa udah kristal ya? Pakai mika, Masih mika ya, karena ada Rolex juga tahun segitu mika. Iya, rata-rata mika sih. Karena dia kan kenapa mika? Alasannya adalah karena dia nge-push si movementnya itu di tengah-tengah casing. Nah, ketika movementnya di tengah-tengah casing, maka si jarumnya itu nongol kan di atas Iya, casing iya, kan. iya, iya. Nah, kalau dia jarumnya di atas casing, artinya si kristalnya itu harus agak cembung gitu. Oh, oke, jadi kayak dome. Agak dom gitu. Nah, seperti itu karena itu dia pakai mika rata-rata untuk memproduksi. Tapi apa karena masa itu si kristal itu teknologinya belum tinggi untuk bisa bikin dome juga kali nggak sih? Bisa jadi Bisa sih, jadi ya. bisa jadi. Ya, soalnya Tapi nggak juga sih. Nggak ya? Kalau jam-jam pocket watch aja itu ada Iya, yang makanya. kaca kan, dan Heeh. dia bentuknya dome seperti itu gitu. pocket watch tuh biasanya kalau zaman dulu tuh kayak lu pakai jas gitu, lu suka taruh pocket watch jadi sebelum ada jam tangan tuh biasanya itu Atau tapi mungkin itu karena itu ya. Jadi untuk bisa bikin mikanya kristalnya itu dome, itu dia hanya bisa cembung gitu kan. Nggak bisa yang rata terus gini. Oh, ini dia rata terus Dia agak rata belakang gini ada karena itu dia ya, pengen curve dia ya? tetap kelihatan Iya, iya, tipis iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi rata tipis gitu. Sedangkan kalau mineral kan dia harus
Ya, Ini dia kan. ngedom ya. Nah, ini kan gue perhatiin nih dari kedua jam yang tadi referensi Rangga yang pertama, si Universal sama Orient ini. Apakah memang jam pada masa ini keluar itu memang nggak pakai detik? Oh enggak Jarum sih. detik? Enggak, detik Hands-nya itu nggak ada kan dua-duanya nih, hands detiknya. betul. Biasanya yang nggak pakai detik itu untuk ngejar ketipisannya sih. Oh, I see. Kalau ada detik itu dia nambah satu modul roda yang bikin dia tebel. Tapi gue rasa jam detik juga sebenarnya perlu nggak perlu sih ya, sebenarnya nggak Ya, sih? perlu nggak perlu Perlu nggak perlu ya. Karena kan kita tujuannya ngeliat jam gitu loh. Maksudnya jam 12 lewat 5 itu kebaca lah dari hands yang Iya. panjang. Kalau kan bedanya jam menit kan jam panjang pendek ya, Betul, betul. hands-nya gitu. Nggak butuh-butuh amat ada detik ya. Iya makanya, maksudnya kita ngerasanya begitu gue pribadi sih. Iya. Oh, jadi ini dari 3 jam itu 2 udah preferensi dia pribadi, 1 yang gue pick aja sesuai hati gue nih di mata gue. Sekarang gue rasa kita balik ke kalau teman-teman di luar sana mau mulai mau mulai suka jam vintage. Saran lo apa sih yang harus lo lakuin gitu ya untuk hunting di mana? Nah, kalau dia pasti langsung ke rumah. Oh, lu bisa ke Upbeat. Atau lu dulu kalau lu pernah ngikutin gua di Lucky Look gitu kan yang Iya. sekarang udah nggak ada kan, itu account gimana tuh ntar kita bahas ya di podcastnya. Tapi apa yang pertama? Sebelum kita ngabisin review jam yang ini nih. Oke, kalau gua sarankan untuk beli online sebetulnya resikonya gede. Kalau Iya. untuk orang yang nggak tahu barang, Iya. gitu ya. Kalau nggak tahu barang, banyak seller yang nakal lah ya gitu. Jadi maksud lu lebih handpick aja. Mendingan handpick. Kalau gua startnya itu ke pasar. Jadi ke pasar, ke barang loakan gitu lah ya. Di mana pinggir di jalan. Jakarta ada, Bro? Gua dulu di Kebayoran Baru. Oh, ada ya. Ada Kebayoran. Jadi di terminal di stasiun keretanya itu ada. Oh, yang jual-jual gitu, emper gitu. Di emper-emper gitu. Oh iya. Oh, ada. Oh, oke. Itu yang pertama. Tapi Jadi hunting aja jadi mendingan hunting ya. aja mendingan gitu. Hunting aja Kalau ya. enggak cari akun Instagram yang isinya itu mereview yang ngasih nilai gitu ya, terus dia bisa menjelaskan Iya. value-nya, terus lu ikutin aja itu. Itu ikutin, jadinya lu tahu gambaran lah, oh kira-kira kalau gue mau beli startnya dari merek apa, Iya. mesinnya kayak gimana, terus kalau merek itu tuh yang safe itu beli yang model yang mana gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang belum tahu banget nih nggak mesin, tentang mesin mekanik lah, kita bicara mekanik ya. Ada spesifik brand nggak sih saran lu tuh? Yang bener-bener kelihatannya dari sisi value tuh bakal naik nih gitu. Vintage. Nah, vintage watch khususnya. Kalau ngomongin value, gue nggak pernah menyarankan untuk melihat jam tangan itu sebagai investasi. Oke. Pertama itu, apalagi kita Preference mainnya, pribadi. apalagi kita mainnya entry level ya. Oke. Kecuali kalau kita udah main Patek atau enggak Ya, grupnya Patek mereka itu itulah ya. baru kita bicara tentang investasi. Tapi kalau ini kita cari yang kita suka aja sih. Ya, berarti satu, lo hunting dan lo kalau bisa lo beli handpick. Ya, lo pilih-pilih. Yang kedua, gue rasa ikutin kata hati lo ya. Ikutin Ikutin kata hati lo dulu. mana. Terus budget pasti dong. Budget pasti. Budget pasti. Startnya jangan lebih dari 2 juta kalau mau mulai. Nah, itu pelajaran yang berharga, jangan lebih dari 2 juta. Oke, enggak, thank you banget. Siap. Sebelum gua akhirin sesi yang ini, lo jangan lupa follow akunnya Rangga, akun pribadinya Rangga _mus ya, yang akun untuk dia jual jam-jam vintage dari sisi lelang. Banyak sih ya, nggak Iya. selalu jam vintage di situ ya. Nggak selalu jam. Nah, itu lo boleh follow juga akunnya dia, nanti di bawah deskripsiin Upbeat ya. Upbeat.id. Upbeat.id @upbeat.id nanti ada di sini. Nanti kita taruh di layar @upbeat.id atau nanti kita bisa di deskripsi ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe akun gua lewat Shop, dan lupa subscribe juga punya Rangga, punya Instagram, dan ada YouTube juga ya. Hah? Ada YouTube juga ya? Ada. Nah, dia YouTube YouTube-nya ada juga. Lucky Look Time. Lucky Nanti Look lah di Time. deskripsi Ya, kali ada. nanti deskripsi ada semuanya. Gue akan bahas lebih detail tentang Rangga dan hobinya ini di podcast. Cabut dulu bro, thank you, bye.